Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Eka Ratnatiningsih dan rekan saya Dian Nurhayati, Juwita Permatasari, Lutfia Syakur Rohmah, dan Diantri Amelia. Di sini kami akan melakukan sesi konseling yang bertemakan bullying. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik micro teaching, dosen pengampu Bunda Dian Mayasari MA Kons. Dan inilah sesi konseling yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan sesi konseling. Di sini sudah ada saudara Eka yang akan menceritakan suatu masalahnya. Jadi Eka ini saya dengar dari gurunya bahwasanya Eka ini mengalami suatu masalah yang ada di dirinya. Bisa diperkenalkan, Eka? Baik Bu, perkenalkan nama saya Eka Ratnatiningsih. Saya dari asal sekolah saya dari SMA Y Jepara. Saya kelas 11. Eka kelas 11 ya? Eka lagi online apa offline sekolahnya? Untuk saat ini sekolahnya dibagi dua begitu Bu. Terkadang secara offline dan terkadang secara online. Jadi bisa diceritakan masalah apa sih yang dialami Eka sehingga membuat Eka itu kayak terbebani gitu? Iya Bu, jadi begini, permasalahan saya itu ada di lingkungan sekolah. Permasalahan saya ini mengenai bullying yang saya alami pada saat ini. Eka relax ya. Eka ceritanya dengan relax. Di situ ada air minum nggak? Kalau ada air minum, Eka coba minum dulu biar agak relax. Terus duduknya relax. Pokoknya Eka cerita dengan relax ya. Tidak ada yang terbebani. Kita di sini semoga bisa membantu Eka. Jadi Eka di sekolah mengalami yang namanya bullying di teman-teman sekolahnya ya. Nah, Eka mengalaminya itu sejak kelas 10. Apa gimana? Iya Bu, pada awalnya itu pada kelas 10 sebenarnya saya memiliki beberapa teman dekat saya gitu kan Bu. Namun pada saat kelas 11 teman-teman saya itu menjauhi saya dan mereka tidak mau berteman lagi begitu Bu dengan saya. Ada nggak menurut Eka ya, faktor apa sih yang membuat mereka itu tidak mau berteman lagi dengan si Eka ini? Jadi seperti ini Bu, pada saat kenaikan kelas 11 itu saya itu menjadi bisa dibilang saya siswa yang cukup aktif begitu Bu di kelas. Sedangkan teman-teman saya itu saya rasa mereka iri dan saya dekat begitu Bu dengan beberapa guru dan membuat mereka merasa tidak nyaman karena adanya saya begitu Bu. Jadi intinya mereka itu iri terhadap Eka karena mungkin prestasinya Eka lebih tinggi dari mereka. Iya Bu, bisa. Sebenarnya sifat seperti itu tidak benar ya. Iri dengki itu tidak benar. Eka udah benar kok. Mungkin merekanya saja yang kurang berusaha biar seperti Eka, biar bisa seperti Eka. Seharusnya mereka tidak seperti itu. Nah, menurut Ibu, Eka itu harus tetap Ibu mau bertanya, Eka di situ cuma berteman dengan satu kelompok itu atau banyak kelompok? Sebenarnya saya cenderung
tidak bisa berteman oleh banyak kelompok, Bu. Jadi teman saya ya hanya itu. Jadi untuk saat ini saya tidak memiliki teman dekat lagi. Nah, jadi menurut Ibu, Eka itu harus bisa bergaul dengan semua orang. Nah, kita bergaul itu boleh dengan siapapun ya, tapi kita wajib memilih teman yang baik. Nah, menurut Ibu, teman yang seperti itu tidak baik karena sudah menanamkan rasa dengki kepada Eka. Nah, menurut Ibu, Eka itu harus berteman dengan siapapun. Mau itu satu kelas, mau itu beda kelas, itu kita apalagi masa-masa SMA kan, kita harus kayak perbanyak teman itu, tapi juga kita harus banyak-banyak milih teman. Nanti seperti itu kita udah sayang sama kawan, udah maksudnya kayak Eka kan udah nggak bisa berteman dengan orang lain kan, belum bisa. Sebenarnya ini belum bisa, bukan berarti nggak bisa. Nah, menurut Ibu, Eka harus bisa membuka pertemanan baru agar tidak seperti ini. Eka menjadikan satu kelompok itu teman yang menurut Eka baik, tapi akhirnya mereka iri dengan Eka, dengan membenci Eka, menjauhi Eka, itu tidak baik. Nah, menurut Ibu, Eka itu harus berteman dengan siapapun yang menurut Eka baik, itu dekatinya dengan baik, begitu. Baik, Bu. Jadi Eka besok kalau di sekolah berteman dengan baik ya, berteman dengan orang baru, berkenalan dengan baik, terus lihat kekurangan dia, lihat kekurangan Eka. Jadi semua teman kita itu bisa tahu dan bisa mengerti kita. Nah, kalau ada tugas ya kerjakan baik dengan benar dan baik bareng-bareng kayak gitu. Jangan ada rasa dengki-dengkian. Gitu ya, Eka. Baik, Bu. Besok akan saya coba untuk berteman oleh sama semua siswa yang ada di kelas, Bu. Semangat ya, Eka. Iya, Bu. Eka, Ibu pengen tahu nih, biasanya mereka yang membullying Eka itu bagaimana sih? Biasanya yang di sekolahan? Iya, Bu. Jadi kebanyakan beberapa teman saya ini membuli saya ini seperti misal saat saya di kelas gitu, Bu. Itu saya sedang membaca buku, namun seketika buku saya diambil, dipindahkan ke tempat lain, atau bahkan mereka itu mengejek-ngejek saya di kelas seperti dasar anak nggak tahu diri, atau bahkan teman yang nggak tahu diri seperti itu. Saya itu kayak gimana ya, Bu, saya sedih gitu, Bu. Maksudnya mereka itu teman dekat saya, namun mereka seenaknya saja mengatai saya seperti itu. Bahkan itu di depan teman-teman yang lain. Saya kan menjadi malu gitu, Bu. Biasanya mereka itu mengapa kok bisa ngebullying Eka itu dengan apa? Mengapa mereka itu bisa ngebullying Eka ini? Ya itu tadi, Bu. Mereka itu karena iri itu tadi, Bu. Terkadang kan kalau misalkan ada jam pelajaran itu ya, guru itu lebih sering menyebut nama saya. Dalam sesi tanya jawab, guru selalu menyempatkan kayak saya untuk menjawab pertanyaan dari guru seperti itu, dan membuat mereka menjadi tidak suka dengan saya begitu, Bu. Jadi permasalahannya itu mereka iri terhadap Eka karena mungkin Eka aktif gitu ya di kelas. Oke. Ada lagi Eka yang mau disampaikan? Jadi kira-kira selain saya menambah teman, memperluas teman saya di sekolah, apakah saya bisa ya, Bu, untuk bersosialisasi dengan teman baru? Bagaimana saya untuk bersosialisasinya?
apakah mereka mau berteman, Bu, dengan saya? Pasti gampang kok Eka. Caranya menurut ibu itu kalau mau mendekati teman baru itu dengan kita baik, kita sering-sering main sama mereka. Kalau ada tugas kita kerjain bareng-bareng, saling membantu. Enak kok Kak kalau mau berteman dengan orang baru itu. Yang penting kita itu saling percaya. Kalau mau berteman sama teman itu kita saling percaya. Kalau kita punya, jangan suka adu domba, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Kalau teman kita kayak mempunyai support system lah, pokoknya saling support kalau sama teman itu. Kalau emang lagi ada duka dibantu begitu, pokoknya Eka gampang kok, pasti nanti dapat teman barunya. Yang penting pinter-pinternya Eka sosialisasi dengan teman yang baru. Kita itu harus pinter-pinternya mencari teman, karena di era seperti ini kan teman cuma satu itu kayak ya itu nanti tiba-tiba mereka dengki, mereka ini, terus kita nggak punya teman baru. Jadi menurut ibu Eka harus berbanyak teman, Eka pasti bisa mendapatkan teman yang baik, karena orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik juga gitu. Baik, Bu, esok saya akan coba terapkan. Semangat ya Eka, semoga Eka mendapatkan teman yang baru dan betah di sekolahan, tidak ada bullying lagi kepada Eka. Semoga mereka juga sadar, tidak ada iri dengki. Semoga Eka sekolahnya diperlancarkan ya, dapat nilai yang bagus, dapat teman yang bagus, dengan guru yang baik, dengan siapapun itu harus baik ya Eka. Ya, Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyain ya Kak? Sepertinya sudah cukup, Bu. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Berarti pertemuan kita sudah cukup selesai ya, sudah cukup jelas ya Eka. Baik, Bu. Nanti kalau Eka mau ada yang ditanyain lagi, atau Eka mau curhat sama ibu, mau sesi konseling, Eka boleh chat ibu pribadi ya. Baik, Bu. Saya nanti menghubungi Ibu. Oke. Sepertinya sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup sesi konseling kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktik sesi konseling yang dilakukan oleh kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.